Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah Ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 8 bulan haram. Mana bulan haram itu? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ketiga bulan ini berkumpul satu yang terpisah, yakni Rajab. Jadi ada 4. Sekarang posisi kita berada di bulan Zulqa'dah. Maksud bulan haram itu adalah bulan berpantang-pantang, atau dengan kata lain asyur, bulan yang disucikan, bulan yang dihormati dan diagungkan. Bulan yang keempat ini amal soleh yang dikerjakan besar pahalanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, maksiat yang dilakukan dalam bulan haram ini dosanya jauh lebih besar. Maka di bulan ini mengandung keberkahan yang sangat besar dan dipantangkan untuk berbuat dosa. Maka jagalah diri dengan melaksanakan yang wajib dan sunnah, dan usahakan jangan terjerumus dalam kesalahan. Kembali kepada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah terdiri dari 8 huruf: dal, waw, alif, lam, ta, ain, dan ha. Zal yaitu bermakna zul, artinya rasa, merasakan cahaya makrifat Allah di dalam hati. Bila cahaya Allah itu telah hidup di dalam hati, di sanalah terletak keimanan dan merupakan nikmat yang agung anugerah dari Allah. Yang kedua, kemudian qalbi, ketetapan hati, keadaan hati yang selalu hidup dengan Allah. Hatinya tidak kosong dari mengingat Allah. Apapun yang ia pandang, ia ingat Allah. Fa'annama wajhu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah Allah, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Selanjutnya alif, akhlak. Bulan Zulqa'dah, bulan memperbaiki akhlak, dari akhlak mazmumah ke akhlak yang muda. Allah memuji akhlak Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'azim.
dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berakhlak dengan akhlak yang kamu. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Ya Nabi, orang beriman mana yang paling afdal? Kemudian jawab oleh Nabi, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Lalu lanjut sahabat bertanya, ayyul mu'min amyas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Kata sahabat, jawab oleh Nabi, aktsaruhum bil dzikra. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati. Kemudian lam bermakna lahul, sesuatu yang melunakkan, di mana bulan Zulqa'dah adalah bulan yang terjepit antara Syawal dan Zulhijjah. Banyak orang-orang yang lalai dan terlena melewatkan ibadah di bulan ini. Padahal bulan ini pun Allah lipat gandakan pahala. Kemudian merasa puas, merasa cukup. Qanaah adalah menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada kita. Sabda Nabi, al-qanaatu malun la yanfadu. Qanaah itu adalah harta yang tidak pernah habis dan sirna. Kemudian ain uzlah, mengasingkan diri. Bulan Zulqa'dah pelatihan diri untuk ada waktu dalam sehari untuk beruzlah, mengasingkan diri dari keramaian. Untuk ada waktu menyendiri, berjinak-jinak dengan Allah, menyendiri berjinak-jinak dengan Allah dengan beribadah, menghambakan diri kepadanya. Kemudian dalil, bukti atau petunjuk. Dalil bukti Allah memandang hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayang. Dan yang terakhir, hijrah. Bulan Zulqa'dah, bulan hijrah, dari tidak baik ke arah yang lebih baik. Hijrah daripada lalai kepada taat. Hijrah daripada akhlak sayyi'ah ke akhlakul karimah. Dan hijrah kepada banyak berzikir menyebut Allah. Demikianlah kemuliaan bulan Zulqa'dah dalam dimensi sufi. Amalan para salafus saleh adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh di bulan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah bantu kita untuk istiqamah dalam zikir, istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.